Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang kembali dalam Renungan Pagi Embun Surgawi Keluarga IPC. Apa kabar? Kiranya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita bertemu dan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Bangkit dan Menjadi Terang, yang terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang kedua yang akan saya bacakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Saudara, pernahkah Anda mengalami kegelapan, mati lampu seperti ini? Apakah Anda bisa melihat sesuatu? Apa yang Anda rasakan? Mari kita kembalikan cahayanya. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kegelapan, mati lampu, aliran di rumah masing-masing. Betul? Apa yang Anda rasakan? Apa yang terbersit di dalam pikiran Anda? Bagi sebagian orang, kegelapan adalah ketakutan tersendiri. Kalau saya takut dengan kecoa, jijik terutama ya. Tapi untuk kegelapan, bagi sebagian orang, mereka takut karena tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa jalan, dan sebagainya. Ketika tidak ada cahaya, apa yang kita perlukan? Satu yang pasti kita perlukan adalah cahaya. Ketika mati lampu, pasti kita akan mencari entah itu lilin atau senter. Tapi sebetulnya yang kita butuhkan adalah cahaya itu sendiri. Seperti hidup kita yang dulunya penuh dengan kegelapan, dosa. Satu hal yang kita butuhkan adalah cahaya dari terang kasih Yesus. Yesus yang kita butuhkan. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita butuh Yesus untuk menerangi hidup kita. Amin. Dengan memiliki terang itu, yaitu Yesus itu sendiri, kita bisa menjadi terang dan menerangi sekitar kita yang penuh dengan kegelapan. Seperti nats yang pagi ini kita renungkan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin, saudara-saudara. Setiap orang di dunia ini tanpa terkecuali, saya, saudara, siapapun kita, pasti punya yang namanya masalah. Tanpa diundang, masalah pasti datang, ya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini memberi insight, dorongan, semangat untuk kita untuk bangkit, untuk menjadi terang. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mempertanyakan, Tuhan, di mana Engkau di tengah masalah ini? Atau sedang dalam jalan buntu, tidak ada jalan keluar mungkin rasanya, sedang mengalami terpaan badai tantangan cobaan. Ingat saudara, bahwa kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sumber pengharapan, sumber terang. Dia yang mampu memberikan jalan keluar di tengah ketidakpastian. Saudara, jika sebuah lampu senter redup, nyalanya udah redup atau bahkan mati, Pak, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan mengecek baterainya, betul? Sumber daripada penerangan itu. Demikian juga kita, ketika kita sedang redup, cahaya kita sedang redup, bahkan mati. Yang kita perlukan adalah kita perlu mengecek baterai kerohanian kita. Dan kita perlu merecharge. Kita perlu cas lagi baterai rohani kita. Gimana caranya kita mengecas baterai rohani kita? Satu-satunya cara adalah kembali kepada sumber pemberi terang itu sendiri. Dia adalah Yesus Kristus. Datang kepada Tuhan, datang kepadanya karena dia adalah sumber daripada terang itu. Gimana caranya? Salah satunya adalah seperti apa yang kita lakukan saat ini. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, kita sedang merecharge kembali baterai kita agar selalu on, agar on terus, sehingga kita bisa menjadi terang dan bahkan menerangi sekeliling kita. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan,
akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu. Kita punya Yesus, kita punya terang, kita bisa menerangi dunia. Oleh sebab itu, agar baterai kerohanian kita tetap on, kita perlu mengisi baterai kerohanian kita dengan cara menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari. Ya, bagaimana caranya? Ya, ini tadi, renungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti kata pemazmur ya. Dengan demikian, seperti kata Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 mengatakan bahwa demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini poinnya. Ketika kita menjadi terang, kita punya Yesus dan menjadi terang, menerangi kegelapan di sekitar kita, siapa yang dimuliakan? Bukan saya, bukan saudara, bukan kita. Yes, Jesus Christ. Kembali lagi kepada Dia. Semuanya kembali kepada Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Sehingga ketika kita menjadi terang, kita menjadi contoh teladan yang positif, orang-orang di sekitar kita akan melihat Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan yang efektif dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. So, sudahkah kita merecharge baterai rohani dalam hidup kita agar senantiasa menjadi terang dan menerangi kegelapan di sekitar kita, sehingga Bapa di surga dimuliakan? Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Miliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga baterai rohani kita tetap on. Selamat pagi, selamat menjalani hidup ini dengan penyertaan Tuhan. Amin.